biaya besar, saudara harus gelar pilpres ulang. Saudara sebaiknya saudara Jokowi ini dilengsarkan besok saja. Ini kan saran. Boleh nggak masih saran? Mulai dari masa awal Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia hingga masa akhir jabatannya di tahun ini, Rizik Syihab itu tak henti-hentinya menyerang pemerintahan dan khususnya menyerang Presiden Joko Widodo. Entah ada motif apa, entah karena dendam kesumat yang sudah dipendam terlalu dalam, ataukah ada tujuan yang lain. Namun kalau kita lihat dulu pada tahun 2014, si Prabowo didukung oleh Rizik Syihab dan kala itu berhadapan dengan Pak Jokowi, dan kenyataannya yang menang adalah Presiden Joko Widodo. Dan di situ mungkin bisa dikatakan reputasi si Rizik Syihab itu dipertaruhkan. Dipertaruhkannya itu karena dia dianggap sebagai ulama, dia dianggap sebagai cucu Nabi, dia dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh di negeri ini, mendukung Pak Prabowo, tapi ternyata kalah. Jadi reputasinya Rizik Syihab hancur ketika itu. Makanya ketika Presiden Jokowi menjadi presiden, ya Rizik Syihab ini mencari berbagai hal atau mencari celah-celah bagaimana untuk mengusik ketenangan Presiden Joko Widodo. Mulai dari awal hingga masa akhir-akhir jabatannya di tahun ini. Dan ini salah satu video yang belum lama ini beredar tentang statementnya Rizik Syihab terhadap Presiden Joko Widodo. Daripada kita keluar ongkos gede, saudara, biaya besar, saudara harus gelar pilpres ulang. Saudara sebaiknya saudara Jokowi ini dilengsarkan besok saja. Ini kan saran. Boleh nggak masih saran? Udah melotot aja loh. Saran sebaiknya Jokowi besok lengser, lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Nah ini ide gila ini. Jadi Presiden Jokowi mau dilengserkan, kemudian lusa Prabowo dilantik. Jadi kalau melihat seperti ini ya memang makin kelihatan bahwa nyata apa yang mereka lakukan adalah ingin membuat kekacauan di negeri ini, ingin membuat kerusuhan di negeri ini. Coba bayangkan misalnya hal ini benar terjadi. Presiden Joko Widodo dilengserkan, kemudian lusa Prabowo dilantik. Di masa-masa peralihan ini pasti terjadi kekacauan, karena suatu momen atau peristiwa yang sangat penting dan sangat berharga dan juga sangat rawan adalah serah terima jabatan dari presiden lama ke presiden yang baru. Nah, kalau pas masa-masa gawat ini dilakukan pelengseran dan lain sebagainya seperti yang dianjurkan oleh Rizik Syihab, ya pasti akan terjadi kekacauan dan mungkin juga terjadi perang saudara. Jadi di sini makin kelihatan saja sebenarnya mereka ini memang berencana atau berkeinginan ingin menguasai negeri ini. Kalau tidak bisa menguasai seutuhnya, paling tidak mereka bisa mengadu domba sesama anak bangsa. Bapaknya jangan, saudara, nggak boleh. Lo Beb, kalau nggak dilantik bagaimana? Lo orang bermasalah, jika saya SLTA-nya aja nggak jelas. Lo jadi guru di SD aja mesti lulus S1, betul? Masa jadi pejabat, saudara mau jadi wakil presiden, SMA aja nggak lulus, kacau tidak? Udah gitu kan dia maju, saudara, jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara jadi depan. Jadi apa yang disampaikan ini hanya berita hoak ya, tentang tidak lulus sekolah, tentang ijazah dan lain sebagainya, sebab semua itu sudah dibantah.
lengserin. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Secara tidak langsung dia memprovokasi Pak Prabowo, juga termasuk memprovokasi pendukungnya Pak Prabowo, yakni untuk melengsarkan Jokowi. Kemudian nanti kalau Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden, ya otomatis anaknya Pak Jokowi yang menjadi wakil presidennya Pak Prabowo itu mungkin juga akan dikeluarkan atau disingkirkan. Ketahuan pendukung Prabowo loh. Ya tapi nggak apa-apa daripada fufu fafa. Betul, betul. Ada nanya, ntar kalau wakil presidennya dianulir Beb, nggak jadi dilantik, lalu siapa Beb yang jadi wakil presiden? Iya kan? Pilih lewat MPR. Pilih lewat MPR, saudara. Mudah, nggak perlu gelar pilpres ulang. Biayanya terlalu mahal. Saudara, yang penting kita ke depan pengen punya presiden bagus dengan kabinet yang bagus. Betul? Takbir! Jadi kalau saya sarankan kepada Bapak Prabowo untuk membentuk kabinet yang bagus, yang profesional, yang jujur, yang adil, jangan lagi dipakai lingkaran-lingkaran resim yang sekarang ini. Cari orang-orang yang bagus, jenderal-jenderal yang bagus, yang bisa membantu Prabowo untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Ya itu tadi ya. Jadi di satu sisi dia mendukung Prabowo, tapi di sisi lain meminta agar wakil presiden Prabowo yang terpilih sekarang tidak usah digunakan, terus nanti diadakan pengangkatan wakil presiden. Lah ini model apa-apaan kayak gini? Mungkin Rizik Syihab ini mau mengajukan Anies Baswedan atau siapa, tapi yang jelas model-model seperti ini tidak berlaku di negeri kita, karena pemilihan umum itu sudah selesai dan semua sudah final. Kalau misalnya ada satu dua pihak yang tidak setuju, tidak cocok, ya itu wajar, namanya saja kontestasi politik. Artinya pasti ada yang kalah dan ada juga yang menang, dan wajar juga kalau yang kalah itu merasa marah dan mungkin juga jengkel. Tapi kalau sudah melakukan hal-hal seperti ini yang sangat berbahaya bagi bangsa kita. Makanya kalau kita lihat sepak terjangnya Rizik Syihab, ini ya memang aneh, ya memang mungkin tujuannya untuk mengadu domba bangsa ini. Karena kalau kita lihat di pemilihan presiden yang kemarin, dia mendukung Anies Baswedan. Tapi di sini kok tiba-tiba mendukung Prabowo. Terus meminta agar si wakil presidennya tidak usah dijadikan, artinya mau dianulir atau diganti dengan wakil presiden yang lain. Dan ini kan malah membuat kacau negeri ini. Kemudian pertanyaan kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara, lah si Rizik Syihab itu fungsinya itu sebagai apa? Kenapa kok berani-beraninya mengatur negara? Kan seperti itu. Wong negara ini adalah negara Indonesia. Negara ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Negara ini adalah negara yang besar. Negara ini didirikan oleh para pejuang kemerdekaan, para leluhur Nusantara yang hebat-hebat, yang kuat-kuat. Jadi Indonesia ini bukan didirikan oleh para imigran dari Yaman. Karena fakta dalam sejarah bahwa imigran dari Yaman, yakni para habaib, justru kala itu datang ke Nusantara hanya untuk mencari pekerjaan, bekerja kepada Belanda, dan salah satunya yang menjadi muftinya Batavia adalah Habib Utsman bin Yahya. Sementara orang Nusantara menjadi pejuang kemerdekaan yang mati-matian mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Nah ini kenapa kok Rizik Syihab sebagai keturunan imigran dari Yaman kok seolah-olah memiliki bangsa ini, seolah-olah menguasai bangsa ini, sehingga mau mengatur bangsa ini dengan seenak perutnya. Makanya bagi kita semua, orang Indonesia, orang Nusantara, harus memahami tentang hal ini, harus menyadari tentang hal ini. Jangan mau dan jangan mudah kita terprovokasi oleh omong-omongan seperti ini, karena hal ini tentu saja sangat membahayakan dan sangat merugikan bangsa kita. Sebab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, otomatis yang akan diadu domba hanya sesama anak bangsa. Sementara
para habaib mungkin cuma akan sembunyi, atau kalau tidak mungkin akan lari ke luar negeri. Dan yang menjadi korban adalah kita, orang Indonesia, orang Nusantara, sesama pribumi, sesama muslim, dan sesama anak bangsa.